Oke, kita masuk pada penelitian tindakan kelas ya. Nah, penelitian tindakan kelas ini, saya katakan tadi, khususnya bagi saudara yang dalam belajar di prodi pendidikan, ini sangat menarik dan sangat cocok untuk kalian belajar. Karena apa? Karena berdasarkan dulu masih Permenekpan, waktu itu peraturan menteri apa namanya, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara ya, nomor 16 tahun 2019, itu kalian atau guru ya, bukan kalian, guru itu diwajibkan untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk pemenuhan angka kredit, dan mereka harus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dalam PKB itu seorang guru harus melakukan penelitian. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh guru ialah penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini sangat banyak digunakan oleh guru-guru. Mengapa? Karena dilakukan di kelas. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Ya, dilakukan di dalam kelas. Sebentar ya, saya nanti dulu. Ini kau apa? Ini kau apa?
Satu ini. Oke, kita agak tenang dulu. Ya, saya ulang ya. Definisi dari penelitian tindakan kelas ialah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah definisi dari penelitian tindakan kelas. Nah, itulah definisi daripada penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan dari penelitian tindakan kelas, adapun tujuan daripada penelitian tindakan kelas adalah pertama memperbaiki pola mengajar guru. Jadi kalian nanti dalam mengajar tentu akan ada evaluasi sekali setahun atau sekali 2 tahun bagaimana cara mengajar kalian kepada murid. Nah, untuk melihat perilaku pendidik, jadi melakukan perilaku peserta didik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Jadi selain memperbaiki pola mengajar, memperbaiki perilaku peserta didik, juga meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. Lalu yang keempat ialah mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar. Nah, itu yang akan kalian lihat nanti sebagai manfaat ya, penelitian tindakan kelas ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan kinerja profesionalisme. Jadi mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Itu manfaat penelitian tindakan kelas. Jadi tujuannya saya ulang, memperbaiki pola mengajar guru, kedua memperbaiki perilaku peserta didik, ketiga meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, yang keempat mengubah kerangka kerja guru dalam rangka mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional. Lalu manfaatnya meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Harus ada meningkat. Lalu yang kedua harus ada peningkatan kinerja profesionalisme. Ini harus meningkat. Kalau dikatakan profesional, berarti dia adalah orang yang expert, yang mahir dalam mengajar. Jadi banyak guru memang tidak expert, tidak mahir dalam mengajar. Guru-guru yang tidak mahir dalam mengajar, tentu dia menjadi batu sandungan bagi murid. Dia datang mengajar ke kelas, tapi tidak punya persiapan mengajar. Sehingga murid merasa tidak tertarik dengan metode guru mengajar, dengan cara penyampaian guru kepada murid, tidak menarik. Maka banyak murid yang akhirnya main-main di kelas karena tidak profesional begini. Apalagi kali nanti menghadapi era digital, menghadapi generasi alfa. Generasi alfa kelahiran 2020-an, 2020. Mereka itu sudah sangat kritis dalam menerima sidik ajar. Karena mereka sudah bisa baca di Google, sudah bisa melihat
apa yang diajarkan itu benar apa tidak. Mereka sudah bisa pelajari sebelum kita mengajar mereka. Nah itu sehingga mereka kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu bisa mereka tolak. Nah, makanya manfaat yang ketiga penelitian tindakan kelas ini adalah melatih guru untuk menjadi problem solving. Jadi guru itu harus mampu menjadi pemecah masalah, bukan penambah masalah. Karena murid itu sudah punya banyak soal, punya banyak masalah. Lalu ketika murid punya banyak masalah, guru harus punya 1001 cara memecahkan masalah. Jadi banyak dimiliki guru gudang pemecah masalah. Mulai dari masalah pulpen, berpoin, mungkin mainan di kelas, atau sampai kepada pacar mereka. Itu menjadi persoalan. Itu harus diselesaikan guru. Lalu melatih kreativitas guru. Jadi guru yang tidak kreatif, guru yang monoton, datang ke sekolah mencatat buku sampai habis. Dulu itu kami sebut dengan ada dulu sistem guru abang CBSA dulu kan. Dulu ini model CBSA. Kalau kami panjangkan dulu ini catat buku sampai habis. Karena datang guru kasih ke murid mencatat papan tulis, lalu yang lain mencatat di buku. Jadi dari buku guru dicatat papan tulis, lalu murid mencatat di papan tulis. Itu namanya. Padahal dulu ini bukan apa catat buku sampai habis, cara belajar siswa aktif ini. Cara belajar siswa aktif itu di CBSA. Tapi karena guru tidak kreatif mengajar, akhirnya ya guru mencatat aja papan tulis. Habis papan tulis kaku gara-gara mencatat buku. Karena dulu sulit mendapatkan fotokopi. Belum ada kamera di handphone di foto kan, belum ada itu. Ya harus kreatif. Kalian nanti harus kreatif. Kalau kalian tidak kreatif, ya ditinggal murid. Lalu manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada guru. Kalau guru itu sudah punya profesionalisme tadi, sudah punya kreativisme, sudah punya metode mengajar yang baik, yang relevan, yang disukai anak-anak, pasti dia akan percaya diri mengajar. Dia datang ke kelas itu sudah punya rasa tenang karena dia menguasai materi. Jadi punya percaya diri. Lalu yang terakhir, yang keenam, manfaat dari PTK itu, penelitian tindakan kelas, ialah meningkatkan kualitas instansi sekolah. Nah, kalau kalian nanti menjadi guru yang baik, yang profesional, yang sudah punya keahlian, kreativitas, dan inovasi lagi, maka nanti sekolah itu akan mendapat akreditasi unggul. Unggul itu kan A. A dia unggul, kalau B dia baik sekali, kalau C dia baik. Nah, itu. Jadi sekolah yang akreditasi A, gurunya pun pasti adalah orang-orang yang profesional. Nah, kalau kalian mengajar di akreditasi sekolah akreditasi A, biasanya pasti diperhitungkan orang, karena kalian punya kompetensi yang bagus. Nah, sekarang langkah-langkah membuat penelitian tindakan kelas bagaimana? Langkah-langkahnya apa? Yang pertama itu menemukan lalu mendeskripsikan. Jadi kalian temukan dulu apa yang menjadi persoalan, lalu deskripsikan, gambarkan. Dengan bagaimana untuk mendeskripsikan yang kalian temukan itu, masalah itu, ya dengan cara berbagai metode. Lalu itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ialah mencari solusi bersama. Jadi kalau ada masalah yang kalian temukan, misalnya cara belajar siswa yang tidak efektif karena menghabiskan waktu kan, karena mereka lebih banyak bermain daripada belajar di dalam kelas. Sudah lewat waktu istirahat mereka masih bermain, dipanggil tidak mau masuk. Itu berarti ada persoalan bagi mereka. Lalu kita harus
memberi solusi masalah-masalah dengan berbagai pendekatan, strategi, trik, atau kiat. Lalu langkah yang ketiga ialah membuat rumusan masalah berupa pertanyaan atau pernyataan. Mengapa siswa kurang disiplin belajar? Itu kan ada pertanyaan. Lalu nanti dijawab pertanyaan. Itu langkah yang ketiga, membuat rumusan masalah. Lalu keempat, membuat tujuan penelitian tindakan kelas. Apa tujuannya? Lalu kemudian membuat susunan perspektif, konsep atau perbandingan yang bisa dijadikan landasan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Lalu tentu menyusun rangkaian tindakan yang nantinya bisa memecahkan masalah yang ada. Dan yang berikutnya menetapkan cara untuk mengumpulkan data, instrumen untuk mendapat data, dan yang terakhir membuat analisis data. Nah, kedelapan hal inilah yang menjadi langkah-langkah untuk melakukan PTK tadi, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, apa saja metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini? Ada beberapa metode yang digunakan dalam rangka penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu PTK, artinya penelitian tindakan kelas. Kurt Lewin, ini yang penemu pertama teori ini. Kurt Lewin. Jadi Kurt Lewin ini menemukan teori PTK. Dia seorang psikolog sosial asal Jerman dan dia melakukan penelitian tindakan kelas dengan meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, itulah bagian dari penelitian tindakan kelas. Dia merencanakan penelitian itu, kemudian melakukan tindakan di kelas, lalu melakukan pengamatan, lalu merefleksikan. Kemarin kita sudah saya katakan ada penelitian eksperimen. Eksperimen itu kan kita memasukkan sebuah tindakan kepada para didik. Nah, supaya mereka bisa berkembang prestasi belajarnya atau bisa menyukai pelajaran agama Kristen misalnya. Lalu setelah kita masukkan tindakan, kita amati. Kemarin ada yang diberi tindakan, ada yang tidak diberi tindakan. Yang diberi tindakan bagaimana? Apakah meningkat? Yang tidak diberi tindakan apakah statis? Itu pengamatan. Baru habis itu baru refleksi. Nah, itu teorinya Kurt Lewin. Lalu teori yang kedua dikembangkan oleh Chemnitz dan McTaggart. Mereka mengembangkan dari teorinya Kurt Lewin tadi. Hanya menambahkan komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Di tindakan dan pengamatan jadi satu kesatuan. Jadi kalau si Kurt Lewin tadi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tapi kalau si Chemnitz dan McTaggart, dia menyatakan berarti perencanaan, pengamatan, dan tindakan disatukan, dan refleksi. 3 tahap bagi mereka. Kalau bagi Kurt Lewin tadi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 4 tahap, 4 langkah. Kalau bagi McTaggart dan Chemnitz hanya 3. Karena mereka menyatukan tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Nah, itu teori yang kedua. Teori yang ketiga ialah John Eliot. Nah, John Eliot ini begini. Pada setiap komponen tindakan memuat beberapa langkah. Jadi misalnya ada ini perencanaan, ada beberapa langkah di situ. Tindakan ada beberapa langkah di situ. Pengamatan ada beberapa langkah. Refleksi ada beberapa langkah. Jadi komponen tindakan memuat beberapa langkah. Misalnya langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Di setiap mata pelajaran itu dia punya banyak tindakan. Tindakannya A, B, C, D atau 1, 2, 3. Jadi dia lebih mengembangkannya, Itu John Eliot. Dan memang mungkin jadi lebih capek, lebih banyak pekerjaannya karena dia punya banyak tindakan di setiap tindakan itu. Itu John Eliot. Lalu yang keempat adalah Hopkins. Nah, Hopkins ini
dia membuat model baru lagi, mengembangkan apa yang disebut dengan siapa tadi, si yang pertama, si Lewin. Bagaimana dia buat model Hopkins? Dia menyusun penelitian tindakan kelasnya yaitu sebagai berikut: start, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Ini makin panjang lagi. Kalau si Lewin tadi hanya 4 langkah, McTaggart 3 langkah, si John Elliot mengembangkan langkah-langkah lagi. Kalau ini dia tambah lagi. Ada start, audit, lalu kemudian perencanaan konstruk, kemudian perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Ada evaluasi. Itu untuk Hopkins. Nah, itulah 4 model yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana siklus dari penelitian tindakan kelas itu? Siklus itu kan berarti perputarannya. Roda penelitiannya bagaimana? Siklusnya ialah tahap perencanaan. Dari mulai tahap perencanaan. Jadi penelitian tindakan kelas itu harus dimulai dengan tahap perencanaan. Berarti pada saat ini kita mempersiapkan dengan matang konsep penelitian yang akan dijalankan. Misalnya rencana pembelajaran beserta instrumennya. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Kristen dan instrumennya di SMP Negeri 1 misalnya. Jadi itu harus direncanakan. Lalu yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap penting penentu keberhasilan penelitian. Karena kalau kita rencanakan tidak kita lakukan, itu tidak akan terjadi, tidak akan berhasil penelitian kita. Maka pada tahap ini kita akan mengeksekusi rencana yang telah kita buat. Jadi rencana yang kita buat itu harus kita eksekusi, artinya kita lakukan. Pada tahap ini kita harus bisa mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Itu tahap pelaksanaan. Lalu tahap yang ketiga ialah tahap pengamatan. Jadi kita sudah lakukan tindakan, kita sudah merencanakan, sudah melakukan tindakan, lalu sudah melaksanakan, kita amati. Bagaimana dampaknya bagi narasi? Apakah mereka meningkat prestasi belajarnya? Apakah meningkat disiplinnya? Apakah mereka punya minat belajar agama Kristen apa tidak? Nah, ini yang harus kita amati. Kegiatan belajar siswa bisa kita pantau selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu kegiatan mengajar bisa dipantau oleh orang lain. Jadi sehingga ada kolaborasi dengan bersama teman-teman. Lalu yang keempat ialah tahap refleksi. Refleksi ini bukan khotbah. Banyak skripsi teman-teman kalian jadi khotbah. Pada tahap refleksi kalian mereka berkhotbah. Matius 5, Timotius 1, dia berkhotbah. Refleksi itu bukan khotbah, tapi refleksi itu merupakan bagaimana kita melihat fakta di lapangan itu, lalu bagaimana kita merefleksikan ke diri. Iya ya, kalau seperti ini jadi begini, berarti kalau begitu begini, bagaimana. Itu refleksi. Nah, kita bisa diskusikan itu kepada orang lain atau kepada teman-teman guru yang lain yang berkolaborasi dengan kita. Sehingga hasilnya menjadi sebuah hasil yang baik. Nah, itu untuk siklusnya. Lalu bagaimana rancangan penelitian tindakan kelas? Rancangan, bentuk rencananya, rancangan bangunnya. Menentukan model penelitian tindakan kelas yang tepat untuk diterapkan di suatu sekolah. Jadi harus benar-benar apa yang kalian terapkan di sekolah itu benar-benar bermanfaat di sekolah itu. Nah, misalnya setelah kalian nanti masuk ke sebuah sekolah, lalu mengajar setahun, lalu mulailah kalian ingin meningkatkan mutu sekolah atau mutu pengajaran kalian, tentu kalian akan melihat apa yang diterapkan di sekolah. Murid di sekolah ini sekian orang. Dari sekian orang dia disiplin, sekian orang tidak disiplin, sekian orang dia acuh-acuh. Lalu bagaimana meningkatkan sekian orang yang juga disiplin? Nah, ini namanya penelitian itu harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu membuat desain dan menyusun langkah-langkah tindakan, lalu melakukan identifikasi untuk semua komponen yang dibutuhkan, misalnya ya kolaborator, program, dan jadwal pelaksanaan. Lalu menyiapkan instrumen penelitian, misalnya alat, pedoman, observasi, media pembelajaran, dan sebagainya. Ini harus dilakukan.
sebagai rancangan tindakan. Lalu setelah itu harus ada laporannya. Ya, dilaporkan kepada siapa? Ya kepada penanggung jawab kepala sekolah tentu. Jadi nanti kan harus buat laporan penyelidikan kelas itu kepada yang memberi tugas kepada kita, tentu kepala sekolah. Jadi laporan penyelidikan tindakan kelas itu lebih ungkapan secara ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi ada hasilnya. Disampaikan kepada kepala sekolah, nanti hasilnya setelah saya lakukan tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas kepada kelas 5 SD selama 3 bulan, maka hasilnya ialah mereka meningkat, prestasi belajar mereka meningkat, lalu kinerja disiplin mereka meningkat, lalu penghormatan mereka kepada teman-temannya juga meningkat. Jadi ada pengamatan yang serius dilakukan. Dalam laporan tersebut memang hal-hal yang detail tentang konsep penelitian tindakan kelas dan hasilnya. Laporan penelitian tindakan kelas itu baru bisa dijadikan dokumen acuan bagi orang lain akan melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi apa yang kita lakukan evaluasi itu terdokumentasi. Kalau ada nanti teman-teman kalian ingin melakukan penelitian tindakan kelas, maka mereka sudah bisa baca hasil kalian. Lalu mereka tidak memulai dari nol lagi seperti yang kalian lakukan, tapi mereka meningkatkan, melanjutkan apa yang telah kalian lakukan. Itulah penelitian. Jadi penelitian itu tidak pernah dia berada di ruang hampa. Tapi penelitian itu adalah sesuatu yang sudah ada untuk dikembangkan, dievaluasi, diteliti, dan ditemukan solusinya. Nah, adapun format dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Ada bagian awal yang berisikan sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel ataupun lampiran. Itu bagian awal, sama dengan skripsi. Lalu bagian inti dari 4 bab itu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu setelah itu ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini ialah landasan teori, hasil yang relevan, kerangka pikir, hipotesis tindakan. Itu kajian pustaka. Lalu setelah kajian pustaka nanti masuk pada metode atau metodologi penelitian. Itu bicara pengaturan dan karakteristik sumber penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, data dan cara pengumpulan, indikator kinerja, analisis terhadap data. Nah, ini. Jadi metode penelitian itu ini nanti metodologi. Metodologi penelitian. Jadi ini harus jelas. Karena banyak mahasiswa tidak ada metodologi yang pas dia lakukan. Dia hanya membuat library research, kemudian field research. Itu metode, bukan metodologi. Jadi variabel yang dia buat tidak jelaskan. Siapa yang diwawancarai, siapa yang diberikan angket, tidak dijelaskan. Lalu prosedur penelitiannya, data-data pengumpulannya, indikator kinerjanya. Jadi akhirnya penelitian itu selalu mengatakan, Kak, saya sudah baca skripsi kakak tingkat saya, abang-abang tingkat saya. Saya sudah baca skripsi teman-teman saya. Lalu dia bilang lagi, saya sudah konsultasi dengan abang-abang saya yang sudah tamat. Itu kan jadi emosi. Gitu. Saya pernah usir dari situ. Keluar kau. Karena kau tidak mau saya bimbing. Kau selalu mengatakan, saya sudah baca skripsi, saya sudah berdiskusi dengan abang-abang kelas saya sudah tamat. Ini berarti kan nggak ada gunanya saya membimbing mereka. Saya usir. Nanti kalau kalian bimbing dengan saya, jangan selalu katakan seperti itu. Ini sudah saya ajari kalian soal metodologi penelitian. Lalu bagaimana isi metodologi penelitian. Nanti lanjutannya ini kan, kalau kalian bisa masuk pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, itu sudah lewat. Sudah kemarin ya, tahun yang lalu. Jadi kita sudah kita belajar itu kemarin.
bagaimana itu. Jadi jangan lagi balik-balik seperti yang lalu. Lalu mengatakan metode itu metode dari library research dan field research itu saja. Nah, itu metodologi penelitian bab 3. Bab 4 mencari hasil penelitian dan pembahasan. Di sini nanti kalian laporkan pelaksanaan tindakan, hasil analisis data dan pembahasan. Setelah melaksanakan tindakan itu kepada siswa, bagaimana respon mereka bagaimana? Baru dianalisis dari 40 siswa atau 30 siswa yang saya beri tindakan, 30 orang mengalami peningkatan prestasi belajar. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu sudah berhasil. Jadi kalau misalnya diduga atau jika dilakukan tindakan A, maka murid akan meningkat prestasi belajarnya. Tadi sampelnya kita katakan ada 45 orang, dari 45 orang, 30 orang meningkat belajarnya, maka teori kita benar. Penelitian kita benar. Itu baru kesimpulan dan saran. Jadi orang sering salah kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu bukanlah ringkasan, summary, bukan. Kesimpulan itu ialah kesimpulan kita terhadap penelitian kita itu. Penelitian tindakan kelas kita bagaimana? Dari 45 orang yang kami lakukan penelitian tindakan kelas, 30 orang menyatakan prestasi belajar meningkat, maka penelitian kami ini terbukti dengan baik dan benar. Itu kesimpulan. Baru dibuka lagi kesempatan kepada orang lain. Tetapi penelitian kami ini masih terbuka kepada peneliti lain untuk mengembangkannya kepada kelas-kelas lain. Itu penelitian kesimpulan. Jadi bukan ringkasan nanti bab 1. Penelitian adalah tindakan adalah kelas adalah bukan itu kesimpulan. Itu namanya ringkasan. Jadi kesimpulan itu bukan ringkasan. Nah, baru nanti jenis-jenis kalau nanti ini sudah bagus kalian kerjakan, ya ini laporan penelitian tindakan kelas ini bagus, baru itu bisa diterbitkan di jurnal penelitian. Nah, itu juga harus belajar lagi bagaimana cara menulis di jurnal penelitian. Kemarin itu sudah saya ajari bagaimana cara membuat jurnal. Ini aturannya. Lalu kita akan lakukan dengan penulisan langkah-langkahnya. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil pembahasan, kesimpulan, baru pustaka. Nah, kalau itu sudah kita penuhi ini, maka kita kirim ke jurnal, maka jurnal akan bisa menerima karya ilmiah kita. Ini contoh penelitian tindakan kelas. Salah satu keberhasilan guru dalam mengajar siswa bisa dilihat melalui nilai. Semakin banyak siswa yang bisa melampaui KKM, semakin besar tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Adapun contoh penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Misalnya, guru A mengampu mata pelajaran matematika di SMP kelas 7. Dari hasil penilaian selama setengah semester, awal perolehan nilai matematika di kelas 7C hanya 60, sementara itu KKM yang diharapkan adalah 7,5. Dari 30 siswa, kelas 7C hanya 5 anak yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Dalam kondisi ini tentu terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran terkait, guru A tidak bisa tinggal diam. Guru A harus melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan belajar matematika siswa di kelas 7C. Tindakan ini bisa berupa penerapan media belajar seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Jika Bapak, Ibu, jika kita ingin melihat contoh PTK atau penelitian tindakan kelas SMP dan SMA misalnya, silakan buka link. Nanti kalian bisa lihat itu link di
di internet ya, contoh-contoh itu banyak itu nanti. Contoh penelitian tindakan keras itu ada banyak. Kemudian proposalnya tadi sudah saya katakan, proposalnya bentuknya seperti ini. Ya, proposalnya ada bagian awal, ada bagian inti, bisa pendahuluan, kepustakaan, kepustakaan, itu penelitian, hasil penelitian, kesimpulan. Itu contoh tindakan penelitian, ini contoh proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu dimulai dari bagian awal, kemudian bagian pokok, kemudian bagian akhir. Di bagian awal itu terdiri sampul, lembar, persetujuan, kata komentar, daftar isi. Bagian pokok terdiri pendahuluan, bahan masalah, rumus masalah, pecahannya, tujuan, manfaat, kajian pustaka, kajian teori, kajian penelitian yang relevan, hipotesis, rencana penelitian, uji penelitian, penyusun PPK, serta penentuan data, dan analisis data. Baru terakhir penutup, daftar istilah, daftar pustaka. Inilah tindak penelitian tindakan keras. Ada kira-kira pertanyaan sampai sini? Kalau kurang mengerti, tanya aja. Sambil diminum. Ada roti, silakan dimakan rotinya. Silakan, ada roti ini, ada ini enak ini, cah. Ini Ibu Orfan yang membuat ini langsung. Kalian mau beli, Ibu Orfan yang keras. Dari jahe, campur gula aren. Ada pertanyaan? Ada. Sekarang minum aja sambil makan. Minum tehnya. Teman. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada bagian yang kedua, pembahasan kita soal penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini ya, sering juga disebut dengan research development. Jadi dia penelitian mengembangkan. Ini dibangun sebagai dasar konstruksi, model, dan teori. Jadi ada model konstruksi dan teori yang dibangun dari penelitian ini. Maka kalau misalnya kita berbicara soal penelitian pengembangan ini,
langsung tergambar dalam benak kita adalah usaha untuk memecahkan masalah, untuk menemukan fakta secara terorganisir. Nah, sementara pengembangan merupakan usaha untuk memperluas kemampuan teoritis, konseptual, moral sesuai dengan kebutuhan lewat latihan dan pendidikan. Jadi harus lewat latihan dan pendidikan. Jadi dia dikembangkan. Istilah sekarang ini ada lembaga penelitian dan pengembangan, Big Bang. Itu biasanya menggunakan teori-teori ini. Nah, sekolah-sekolah pun, apalagi kalian nanti yang bekerja bergulat di lembaga pendidikan, harus ada penelitian dan pengembangan. Jadi kalau mengajar kalian setahun, lalu tahun kedua mengajar lagi, tahun ketiga mengajar lagi, teliti bagaimana dinamika pembelajaran itu. Kalau saya misalnya mengajar di sini selama kurang lebih 3 tahun, kita lihat dinamika pembelajaran itu, minat belajar mahasiswa belajar. Tampaknya mahasiswa tidak begitu serius belajar menurut saya dalam beberapa tahun saya mengajar di sini. Jadi ada orang yang tidak siap belajar di perguruan tinggi karena mereka menganggap bahwa belajar di kampus itu sama dengan belajar di SMA, SMP. Lalu belajar di kampus tidak sama. Nah, apakah dalam masa orientasi mahasiswa kemarin di tingkat 1 kurang jelas disampaikan oleh pihak kampus bagaimana belajar di kampus, sehingga tidak siap ketika dosen mengajar, belum siap para mahasiswa menerima materi. Itu menurut saya. Terus sekarang tentu akan dibuat sebuah penelitian pengembangan. Bagaimana caranya supaya mahasiswa punya minat mengembangkan dirinya belajar dengan baik. Itu perlu penelitian pengembangan. Maka tujuan daripada penelitian pengembangan itu merupakan sebuah pembaharuan atas setiap metode teori yang sedang digunakan. Itu biasa. Nah, makanya kita akan lihat dulu pengertian penelitian pengembangan ini. Bagian yang pertama adalah apa itu pengembangan? Pengembangan merupakan sebuah proses yang menghasilkan pertumbuhan. Jadi dia menghasilkan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif, atau peningkatan jumlah komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Itu pengembangan. Jadi kalau misalnya di SMP nanti ada 2 lokal SMP, tapi tahun berikutnya menjadi 3 lokal, tahun berikutnya 4 lokal, terjadi pengembangan. Nah, kalau dulu masih sampai tingkat SMP sekolah itu, lalu dikembangkan menjadi tingkat SMA. Lalu kalau sekolah itu dulu sampai tingkat SMA, lalu ditingkatkan menjadi tingkat universitas. Itu terjadi pengembangan. Menjadi proses pengembangan mutlak dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Tidak ada mungkin orang mengembangkan tapi menuju kondisi yang lebih baik. Tidak ada. Itu bukan namanya pengembangan, tapi itu menuju kehancuran. Nah, berikut ini beberapa pendapat ahli tentang pengembangan. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengembangan itu adalah proses atau cara perbuatan untuk mengembangkan. Ini prosesnya. Di pengembangan itu tidak bisa tiba-tiba bim salah bim, ada abu kerang, satu malam selesai semua. Jadi butuh proses. Kemudian Merriam-Webster mengatakan
Pengembangan itu merupakan tindakan proses atau hasil dari pengembangan dan ide baru. Jadi ide baru. Orang berkata begini, kita bukan mencari orang, kita bukan mencari ide yang tepat, tapi mencari orang-orang yang tepat. Itu menurut saya pendapat yang bodoh. Jadi kita sekarang mencari ide yang tepat, pemikiran-pemikiran yang brilian. Karena ide itulah yang mengembangkan. Lalu setelah ada ide yang brilian, yang bagus, maka kita cari orang yang tepat mengeksekusi ide itu. Jadi kalau ada idenya yang bagus, pemikirannya bagus, tapi yang mengeksekusinya orang yang bodoh, hancur mimpi itu. Tidak jadi. Tapi kalau ada ide bagus, visi bagus, misi bagus, dikerjakan oleh orang yang bagus, yang tepat, maka mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi kalau ada visi kita yang bagus, tetapi dikerjakan oleh orang yang tidak tepat, yang bodoh, yang tidak berkompeten, ya hancurlah mimpi. Jadi mimpi itu tinggal mimpi, visi itu tinggal visi. Jadi siapa yang jemput? Jadi itu menurut Merriam-Webster. Jadi lewat pengembangan ide baru itu bisa ditemukan. Itulah pengembangan. Jadi ide baru itu diharapkan lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut Cambridge Dictionary, pengembangan adalah sebuah proses di mana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berbuah dan menjadi lebih maju. Setiap manusia semestinya mengalami perkembangan. Dari tidak bisa bicara, baru dia bisa bicara, lalu akhirnya dia menjadi orang pembicara, lalu orang yang terkenal, pandai bicara. Jadi itu manusia. Jadi kita ini adalah harus berkembang. Jadi kalau dulu kalian belajar di SMA, cara belajar SMA itu menghafal buku-buku, sekarang enggak lagi. Kalian bukan lagi disuruh menghafal buku-buku, tetapi kalian diajak bernalar, diajak melakukan kreasi. Itu kuliah. Makanya nanti ujian kalian kan tidak saya beri ujian apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, bukan itu lagi. Tapi yang saya beri nanti sama kalian, ya kerjakan metodologi penelitian. Buat papermu sesuai dengan yang tadi, yang saya katakan tadi. Buat paper atau buat sebuah proposal penelitian berdasarkan pilih nanti salah satu. Apakah kalian memilih metode penelitian tindakan kelas, apakah metode pengembangan, apakah metode eksperimen, apakah metode kepustakaan, atau metode banyak itu nanti metode-metode, pilihlah. Tapi lakukanlah buatlah sebuah paper atau proposal skripsi atau proposal penelitian sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah kita pelajari itu. Itu nanti ujian akhir semester kita minggu depan. Jadi kalian lakukan nanti ada pendahuluan tadi, isi pendahuluan itu latar belakang masalah, rumusan masalah dan sebagainya. Baru setelah itu nanti ada bab 2 teori, baru bab 3 nanti metodologi, bab 4 pembahasan, lalu bab 5 hasil. Nah, kalian berandai-andai seperti menulis skripsi kalian nanti minggu depan. Jadi kalian sudah mengerjakan seperti sebuah proposal skripsi. Kalian kerjakan nanti. Nah itu menurut Cambridge Dictionary. Lalu menurut Searles and Regis, pengembangan adalah proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Ketika kita menerjemahkan detail rancangan, maka penggambarannya dalam bentuk fisik. Kemudian Ryan Monday dan Robert Noemu mengatakan proses pengembangan itu adalah proses pembelajaran yang sudah dimulai dari sekarang. Dan fokus untuk jangka panjang yang lebih. Jadi proses pengembangan itu tidak dalam waktu singkat. Sehari, sebulan, atau setahun, namun bisa jadi puluhan tahun. Agar bisa sempurna.
Misalnya seperti pabrik mie instan katanya, yang sudah terlama, puluhan tahun berdiri, perusahaan itu berusaha terus mengembangkan produk yang mampu diterima oleh sebuah kalangan setiap jemaat. Coba dulu kalian bayangkan hebatnya produk Indomie ini. Kalau ada orang memasak Indomie di sana, kita tergiur ke sana. Itu hebatnya aroma. Entah tua, muda, sakit, tidak sakit, dikasih Indomie pasti mau. Karena langsung tergiur, air liurnya keluar. Itu kalau bicara Indomie. Lalu mereka, mengapa bisa seperti itu? Itu karena setiap tahun mereka menggunakan penelitian pengembangan. Maka dikembangkanlah dari Indomie misalnya, menjadi super mie, menjadi mie goreng, ada mie bakso, ada mie kuah, ada banyak sekarang dikembangkan supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Lalu dikembangkan, tetapi bisa dibuat lebih ekonomis. Kalau Indomie misalnya 2.500, super mie mungkin 1.850. Kalau mie kari misalnya jadi 1.750, supaya terjangkau. Nah itulah pengembangan. Lalu M Melayu SP Hasibuan, H Melayu SP Hasibuan mengatakan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan lewat pendidikan dan pelatihan. Kembali lewat pendidikan dan pelatihan. Itu pengertian pengembangan. Nah, sekarang kita melihat pengertian penelitian dan pengembangan, Litbang. Nah, pengembangan secara terpisah, maka bagaimana pengertian penelitian pengembangan secara bersama? Jadi pengembangan sudah kita bahas. Jadi, kalau penelitian pengembangan apa artinya? Menurut Borg dan Gall, penelitian pengembangan pendidikan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Jadi produk pendidikan itu kan harus divalidasi, harus dilihat apakah hasil-hasil pendidikan itu benar-benar bagus atau tidak. Nah, cara ini jelas dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan atau juga perusahaan guna mendapatkan kemajuan. Jadi ke kampus kita ini misalnya, produk kita ini baik guru dan sarjana teologi di lapangan, apakah user atau industri itu kita katakanlah dulu sekolah dan gereja, senang menerima alumni kita. Hampir 80% belum mengatakan puas dengan alumni kita. Nggak tahu saya guru-guru ya, guru pendidikan agama Kristen di sekolah, belum ada yang disurvei bagaimana alumni kita di lapangan. Tapi kalau yang sarjana teologi ini, yang sudah pendeta sekarang di lapangan, tidak ada yang membahagiakan. Pendetanya bermasalah. Nggak tahu kita kenapa. Pasti produknya di sini salah. Gurunya, dosen-dosennya, salah, kami yang salah. Makanya di kelas saya robah cara belajar. Kalau ada seminar atau penyampaian paper, biasanya kan mahasiswa mencari kesalahan teman-teman. Kalau sekarang saya tidak mau belajar seperti itu. Karena kalau seperti itu kita buat, berarti sejak di kampus kita telah mengajari mereka berkelahi, mencari kesalahan orang lain. Jadi saya tidak mau melatih mahasiswa matanya melihat kesalahan orang lain. Dan saya melatih mahasiswa untuk melihat kesalahan orang lain untuk diperbaiki, untuk dikembangkan. Sehingga belajar bersama itu untuk mencapai kesempurnaan. Jadi bukan melihat kejelekan orang. Paper siapa yang sempurna rupanya tidak ada. Namanya pun masih belajar kan, tidak ada paper yang sempurna. Paper dosen aja pun belum sempurna. Karena ilmu terus berjalan, berubah. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi mata kita jangan mencari kesalahan, tapi mata kita melihat kelemahan orang untuk diperbaiki dan ditolong. Sehingga di jemaat menjadi penolong.
Kalau ada kesalahan orang, ditolong untuk diperbaiki. Jadi bukan untuk disudutkan atau dilemahkan. Kalau guru-guru memang karena kalian tidak menyatu di suatu tempat, ada kalian di guru SD, ada guru SMP, guru SMA, sehingga ya, mungkin evaluasi itu tidak bisa kita lihat efeknya. Tapi kalau di sekolah teologi ini, kalau bisa di gereja langsung terlihat. Itu sudah alumni yang lama-lama. Karena saya baru 3 tahun di sini. Berarti kalau 3 tahun belum ada pendeta yang saya didik. Jadi pendeta sekarang itu kerja lagi. Gai, dia mengatakan penelitian pengembangan itu adalah upaya untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dan berbentuk bahan-bahan pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji Tuhan. Pendidikan membutuhkan produk yang bisa membantu proses pembelajaran. Jadi dia membantu proses pembelajaran. Itu penelitian pengembangan. Jadi ada kesulitan dalam belajar, dalam mendidik, nah diteliti bagaimana caranya. Oh berarti ditambah. Nah sekarang kan ditambah lagi, bukan lagi K13, saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Sekarang sudah menjadi program Merdeka Belajar. Yang ada ATM dan gila, saya katakan dengan ambil tiru modifikasi dan gila itu gali ilmu langsung aksi, itu sekarang menggantikan K13. Itu mungkin cara mereka untuk mendidik bagaimana kemajuan zaman ini mendidik para generasi muda sekarang. Perlu gila, perlu ATM. Memang ATM itu kan mengambil uang kan, uang. Gila itu mungkin ya supaya lebih bertarung melawan tidak apa sekarang, apalagi menghadapi virus COVID kemarin. Kemudian menurut Van der Acker dan Plom, pengembangan adalah pengembangan model atau prototipe produk serta penyusunan saran-saran metodologi untuk perancangan dan evaluasi model atau prototipe produk. Kebutuhan akan prototipe produk baru lebih baik membuat penelitian pengembangan menjadi hal yang dibutuhkan. Shields dan Riesey mengatakan penelitian pengembangan adalah suatu analisis sistematik terhadap perancangan, pengembangan dan evaluasi proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria efektivitas, kualitas, serta kepraktisan. Penelitian pengembangan atau research and development sendiri merupakan sebuah upaya sistematis terstruktur untuk memicu terciptanya sebuah inovasi yang rinci dijelaskan dalam buku Research and Development. Itu masih ada lagi ini pemikiran dari Riesey dan Klein, kemudian pemikiran Subiono. Nanti kalian baca. Sekarang kita melihat fungsi penelitian pengembangan. Apa fungsinya? Kalau kalian bisa memilih metodologi penulisan kalian misalnya pengembangan, fungsinya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan yang kuat. Harus ada memberikan pengetahuan dan wawasan yang kuat di dalam kalau kalian itu memilih penelitian pengembangan. Jadi kalau misalnya kalian menulis skripsi atau menulis paper dengan metode pengembangan, harus ada di situ pengetahuan yang baru, yang bagus, dan wawasan yang kuat. Lalu terjadi peningkatan proses. Jadi kalau kalian misalnya meneliti soal bagaimana cara kerja contoh ini, apa namanya, CD, lalu sekarang orang tidak lagi pakai ini nanti. Sudah berkembang sekarang dari sini, langsung ke sana. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa ini. Langsung dari sini tembak. Sekarang handphone pun juga bisa dari sini ke dinding. Nah itu pengembangan. Jadi peningkatan proses. Jadi kita tidak perlu lagi. Dulu kan di sini, di laptop kan ada CD-ROM. Ada CD-ROM, pakai CD kan. Sekarang nggak ada lagi. Tidak ada lagi CD-ROM di setiap laptop. Sudah mulai hilang. Karena orang sudah pakai nonton YouTube. Sudah ada langsung di dalam. Dulu kan orang nonton pakai CD. Kan? Makanya beli CD. Kopi ke CD. Baru tonton. Sekarang nggak lagi. Nggak guna lagi. Karena prosesnya lama. Lalu mengatur biaya produksi. Lalu mengembangkan produk dan layanan baru. Mengandung
produk dan yang baru ini sekarang sekolah-sekolah belajar itu sudah lebih gampang kan? Di kampus-kampus bagus teradministrasi. Setiap mahasiswa masuk itu kan sudah fingerprint. Dia masuk lalu dilapor itu ke website-nya kampus. Lalu nanti keluar kalian saya lapor ke website kampus. Dan absen kita nggak seperti ini. Absennya sudah digital, langsung direkam. Jadi nggak bisa lagi berbohong. Oh saya hadir, bisa tergantung tanganmu. Dosen pun kalau dia mengajar dia, aku udah mengajar, nggak bisa tergantung pinternya. Jadi orang tua bisa mendata, mendeteksi anaknya kuliah enggak. Buka website, lihat orang tua, baru klik, tulis nama anak itu, cerit-cerit, lihat jadwalnya hari ini, masa kuliah, cerit-cerit, biar datang ke dia. Sekarang bisa. Saya pun bisa. Apa namanya? Cari itu, lihat anak saya kuliah di UGM, dia mau kuliah, tidak kuliah, bisa. Hanya tinggal buka email dia. Sama contoh. Buka email dia. Jadi kita bisa lacak dia. Kuliah apa yang dia masuki. Semester Juni. Saya mau tahu bisa apa yang sedang dikerjakan sekarang. Kuliah sekarang jadi waktu ini kemudian terus itu karena saya bisa tahu apa yang sekarang dikerjakan di UGM. Tidak ada lagi alasan, Pak aku tidak kuliah, aku kuliah. Saya cek di situ. Jadi nggak bisa lagi kita sekarang berubah. Jadi itu harus peningkatan layanan baru. Saya sudah begini-begini, nilai saya begini, kita cek nilainya. Dapat. Ke telepon kalau dia tidak kuliah. Lalu kemudian mendeskripsikan serta memberikan data yang dan informasi. Lalu penghubung atau pemutus atau penyempurna produk yang sudah ada. Itulah fungsi dari penelitian itu. Ada sampai 10 sebenarnya fungsinya. Mengembangkan secara efektif, mengembangkan dan memvalidasi produk, kemudian mengevaluasi produk sampai 10. Itu fungsi daripada penelitian pengembangan. Lalu apa ciri-ciri penelitian pengembangan? Ada pembelajaran dari hasil penelitian untuk dikembangkan. Jadi ada pembelajaran. Kemudian ada pengembangan basis produk berdasarkan temuan. Jadi produk itu dikembangkan. Kemudian ada pengujian lapangan. Kemudian ada revisi untuk memperbaiki kekurangan. Nah, 4 hal inilah yang menjadi ciri penelitian pengembangan. Jadi memang ini hampir sama sekolah dengan perusahaan. Makanya penelitian pengembangan ini banyak pada dunia pendidikan dan perusahaan. Di gereja pun sebenarnya banyak dilakukan ini, tapi gereja tidak banyak menggunakan penelitian pengembangan. Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan? Ini secara khusus untuk pendidikan. Dia itu pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah secara pendidikan, maka penelitian pengembangan ini yang akan memberikan pemecahan masalah untuk mencari pemulihan kualitas pembelajaran. Intinya sebenarnya adalah untuk memperoleh kualitas pembelajaran.
Kemudian penelitian yang dilakukan mendukung keefektifan pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi harus ada kompetensi. Nanti kalian misalnya tamat, harus ada kompetensi kalian. Kalau tidak ada kompetensi, maka sulit kalian terima nanti jadi guru. Maka harus ada sertifikat mengajar kalian nanti. Itu kompetensi. Akta 4 dulu istilahnya. Sekarang nggak tahu saya apakah masih akta 4. Itu kayak SIM mengajar. Kalau untuk teologi tidak ada akta 4, tidak ada SIM, nanti dikasih dia SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ada kompetensi. Setiap orang harus punya. Nanti akhir semester ini ada kalian ikut nanti untuk ekstrakurikuler itu, diikutkan kalian nanti untuk ekstrakurikuler, untuk beternak, untuk beternak lele, beternak apa, enggak ada kalian ikut. Enggak ada. Nanti ada tuh. Enggak, ada pengumuman itu ya. Mungkin nanti kalian diberi pengumuman oleh DPA kalian. Siapa DPA kalian? Benar. Biasanya dia mau cepat menyampaikan segala sesuatu baru kepada mahasiswa. Nanti pada liburan ini kalian akan ada ekstrakurikuler yang itu pelatihan peternakan, perikanan, termasuk lele, termasuk banyak itu. Banyak kali di UKM ini. Malas kita melihat ini. Sini. Budaya perikanan, koperasi, kepemimpinan budaya, kepemimpinan perindustrian, ubi bakso tempe, budaya perikanan, koperasi, perindustrian, budaya. Ini melalui komite masing-masing nanti. Mulai tanggal 23 April, 30 April, 7 Mei, 14 Mei, 1 Mei, nggak ada yang dikirim sama kalian. Mereka sudah berlangsung berarti. Ini sudah tanggal 21 Mei, berarti sudah mulai habis. Ini melalui, mungkin dari aula, diumumkan melalui komite. Komite kalian siapa? Belum dimasukkan ke grup komite. Minta aja sama si siapa namanya, Pak Liston. Saya komite Pak Stambuk sekian, bilang aja. Ini banyak informasi seperti ini, jadi nama saudara kalian. Sudahlah, itulah artinya itu. Ciri-ciri pendidikan pendidikannya harus ada kompetensi. Kemudian ada ahli, ada uji ahli serta uji coba. Kemudian ada dokumentasi dan pelaporan. Ini dokumentasi, ada uji ahli.
Kemudian ada macam-macam jenis penelitian pengembangan. Penelitian formatif, proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Ini termasuk dengan evaluasi belajar sekaligus memaksimalkan mutu berdasarkan prinsip rancangan penelitian yang hendak diambil. Lalu rekonstruktif. Rekonstruktif itu artinya upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat. Nah, bisa dalam bentuk intervensi pengembangan. Jadi kita ikut mengintervensi pengembangan pendidikan itu. Tujuannya untuk merumuskan teori dan konsep. Evaluasi teori dan konsep, dan kemudian verifikasi. Itu tujuan penelitian pengembangan. Sehingga kita menemukan teori dan konsep, mengevaluasi teori konsep itu, dan memverifikasi, merumuskan secara, dan sebagai penguji teori dan praktek. Mengapa penelitian pengembangan itu dilakukan? Alasan pokoknya ialah pendekatan penelitian tradisional yang mengembangkan dan menjabarkan pengetahuan, menemukan problem solving, dan untuk mendesain pembelajaran pendidikan. Nah, umumnya sering juga digunakan untuk eksperimen, survei, dan penelitian korelasi. Ini tidak sempat kita bahas semua karena waktu. Kemudian alasan lain, penelitian pengembangan adalah penelitian yang memfokuskan pada nilai perubahan dalam kurun waktu tertentu dan dapat digunakan untuk menghasilkan produk baru dalam proses pengembangan. Tadi ini sudah ada, ini saya bahas di atas ciri utama dari pengembangan ini. Nah, ciri utama pengembangan. Ini ciri utama pengembangan. Sama ini. Yang dibahas ini. Nah, ini cara ini, studying research finding pertinent to the product to be developed sama dengan yang sudah tadi. Bagaimana kita menemukan studi untuk penelitian awal. Lalu ada developing the product based on this finding. Jadi mengembangkan penelitian itu sesuai dengan berdasarkan dengan apa yang kita temukan. Lalu field testing in the setting where it will be used eventually. Jadi ada uji coba dan kemudian mencocokkan di mana pengembangan itu dikembangkan di lapangan. Lalu terakhir revising it, what the deficiencies found in this field testing stage. Jadi ada revisi, memperbaiki kesulitan-kesulitan dan menemukan uji coba lapangan tentang kesalahan-kesalahan di lapangan. Itu yang akan dilakukan ciri-cirinya. Hampir sama dengan atas tadi. Lalu ada perbedaan yang konvensional dengan penelitian pengembangan. Kalau penelitian konvensional, terdapat 3 hal yang di dalam konvensional. Ini tujuan dari penelitian konvensional lebih menekankan pada upaya menemukan pengetahuan baru, sekaligus bertujuan sebagai problem solving. Jenis penelitian konvensional sering digunakan untuk mengkaji teori saja. Jadi dia hanya teori saja. Penelitian konvensional. Dari segi prosedur, penelitian konvensional bersifat linear. Artinya kalau dia matematika linear. Kalau teologi linear. Dia tidak boleh di matematika loncat ke agama, loncat ke biologi. Tapi kalau sekarang boleh dia sepanjang ilmu itu mendukung ilmu yang diambil. Misalnya dia pendeta, dia studi hukum atau humaniora, lalu dia mengajar humaniora, lalu dia studi lagi dia dalam humaniora, lalu dia mengajar humaniora, bisa. Sepanjang itu mendukung mata kuliah yang dia. Tapi kalau dia tidak mendukung, tidak boleh. Dikaji dari hasil penelitian konvensional, maka hasil penelitian ini jika langsung diterapkan atau dipersoalkan di bidang pendidikan belum tentu siap digunakan. Jadi yang konvensional belum siap digunakan. Tetapi yang hasil dari penelitian pengembangan cocok digunakan dan diterapkan untuk mengembangkan produk pendidikan. Jadi cocok dia untuk pengembangan produk pendidikan.
Kemudian sementara riset ini dilihat dari proses penelitian lebih bersifat skills. Skills itu kan keahlian. Jadi ada soft skill, hard skills. Jadi kalau penelitian pengembangan itu lebih ke arah sana. Kemudian kebalikan dari penelitian konvensional, riset ini cocok digunakan untuk kepentingan penelitian mutu, peningkatan mutu pendidikan, dan bisa langsung dapat dioperasionalkan. Yang penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan itu karena sudah berdasarkan kajian-kajian yang mendalam bisa langsung dioperasionalkan. Cara membuat pengembangan penelitian pengembangan ada pengumpulan data, ada perencanaan, kemudian ada pengembangan produk awal, ada uji coba awal, ada revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk, baru diseminasi dan implementasi. Ini langkah untuk melakukan penelitian pengembangan. Jadi ada 8 tahap, dikumpulkan dulu data apa yang mau dikembangkan, kemudian direncanakan, baru kemudian pengembangan produk awal dibuat dulu semacam try and error produk awal, kemudian diuji coba di awal. Kalau bagi kedokteran itu namanya dites dulu kepada binatang, biasanya dites kepada tikus itu biasanya. Lalu setelah itu dites kepada manusia, uji lapangan, tes kepada manusia, baru revisi produk, kemudian terjadi diseminasi dan implementasi. Misalnya contoh, obat dulu ketika ada obat jantung, lalu dites kepada orang muda, dites kepada orang tua. Ternyata setelah dites kepada orang tua, obat jantung ini reaksinya beda. Pada orang tua, dia langsung bersemangat, bergairah. Akhirnya ditemukanlah produk gagal itu menjadi sibuk dia jadi obat kuat. Itulah sekarang ditemukan hemat itu dulu untuk obat jantung. Tapi setelah dibuat tes kepada tikus, lalu tes kepada manusia, dibuat kepada yang muda, dibuat kepada yang tua, akhirnya dia menjadi obat kuat, bukan obat jantung. Jadi hemat itu kan, bukan hemat itu untuk laki-laki itu. Itu contoh uji-uji ini. Kemudian langkah-langkah untuk metode penelitian pengembangan adalah potensi dan masalah, mengumpulkan informasi desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji produk, revisi produk, uji pemakaian, revisi produk lanjut, pembuatan produk massal. Ini langkah-langkahnya. Oke, ada kira-kira pertanyaan tentang penelitian pengembangan ini? Ya, silakan. Nah, tadi sudah kita bahas upaya-upaya yang kita lakukan ialah melihat dulu secara jelas apa yang menjadi permasalahan. Jadi permasalahan awal kita apa. Lalu setelah itu kita rencanakan. Nah, lalu setelah kita rencanakan, lalu kita buat lagi uji coba awal. Lalu setelah kita ada uji coba awal, kemudian ada revisi produk. Tentu tadi kalau dia gagal, tidak cocok direvisi lagi. Sama seperti apa kita ini COVID-19 ini, vaksin. Ada uji coba, kemudian akhirnya dicoba lagi, revisi, uji lapangan. Kemudian kan waktu itu kan ada 1.000, 3.000 orang yang dicoba di Eropa ya. Lalu akhirnya terbitlah Sinovac, terbitlah Moderna, terbitlah AstraZeneca. Itu. Jadi itu namanya uji coba. Lalu direvisi lagi, revisi produk. Nanti semua akhirnya akan menemukan perbaikan revisi-revisi baru. Nanti itu menjadi obat nanti, sama seperti dulu ketika ada flu Spanyol yang mewabah dulu, itu juga hampir 2 tahun dulu orang pakai masker. Lalu akhirnya ditemukan obat flu. Sekarang kalau ada orang bersin-bersin flu atau batuk, makan sana flu, makan bodrek, makan apa, udah sembuh.
Itu dulu lama seperti COVID ini itu nggak ada obatnya. Lalu ditemukan obat. Sekarang masih sibuk dengan vaksin kan. Nanti setelah vaksin itu jadi obat. Nanti kan tidak ada lagi masker. Jokowi kan sudah umumkan kan kalau di tempat-tempat umum tidak usah lagi pakai masker kan. Tapi kalau di tempat-tempat tertutup bersama pakai masker. Dan itu artinya perkembangan. Jadi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi harus ada dulu data atau persoalan yang hendak diteliti. Lalu setelah itu buatlah perencanaan. Kemudian itu tadi ada uji awal, pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk baru diseminasi dan implementasi. Itu sudah bisa dipakai, diterapkan kepada masyarakat. Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Cukup? Ada? Kalender? Ada. Apakah itu bisa jadi contoh peranan lain atau harus peranan sendiri? Kalau penelitian pengembangnya saya katakan tadi lebih banyak ini dikerjakan di perusahaan-perusahaan. Kalau penelitian pengembang, lagi di produk-produk makanan, produk-produk alat elektronik. Kalau makanan cepat kali berkembang kan sekarang, berinovasi. Kalau elektronik, coba lihat sekarang, Samsung aja, Samsung. Sekali 15 hari dia terbit model baru. Sekarang sudah S berapa? Samsung? S10, S12, atau S berapa itu? Manusia hanya S3, dia sudah S10. Itu Samsung. Kelaksinut 10. Dulu saya beli Galaxy Note 4. Ini sekarang sudah Galaxy Note 10. Sekarang udah keluar Galaxy Note 12. Nah, iPhone sudah iPhone 13 sekarang. Nah, iPhone kita 32. Kita iPhone kan? Gigi kita kan iPhone 13 itu harganya 18 juta. Nah, memang di dunia pendidikan itu tadi, di dunia pendidikan kita terus ada pengembangan kurikulum. Kurikulum terbaru ya sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kurikulum Merdeka Belajar belum diwajibkan. Bisa tidak, bisanya masih tak dikembangkan, dilaksanakan adalah kurikulum 13. Lalu bisa dikembangkan atau digunakan kurikulum Merdeka Belajar. Baru di penelitian ilmu pengetahuan research itu juga digunakan. Baik dalam teologi juga ada penelitian. Cuma kita dalam teologi lama karena sulit kita meneliti iman. Kan? Susah. Kalau pendidikan agama Kristen mungkin mudah diteliti bagaimana pendidikan agama. Tapi itu juga mungkin ya menurut saya sulit karena yang diteliti juga yang diajarkan pendidikan agama Kristen juga iman kan. Jadi agak sulit. Kecuali sains. Nah itu jadi di mana yang paling sering pasti jawabannya di dunia sekular, perusahaan pangan dan elektronik. Itu paling banyak. Di dunia pendidikan ada tapi tidak sehebat di dunia sekular lain. Gitu ya. Ada lagi? Cukup. Kalau tidak ada lagi, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Sekedar mengingatkan bahwa minggu depan kita akan masuk pada ujian akhir semester. Soalnya ialah buatlah nanti proposal penelitian sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini. Jadi proposal penelitian itu nanti ada seperti saya katakan tadi di tindakan kelas ini kan seperti ini. Ada bagian awal, ini bagian awal ada sampul, halaman judul, abstrak, pengantar, isi, kemudian ada bagian inti, pendahuluan, masalah, masalah, tujuan penelitian, ada kajian pustaka, landasan teori, hasil, rangka, metode penelitian, bagaimana penelitian.
Lalu ini belum lagi kita kerjakan karena dia belum kita meneliti kan. Berarti sampai bab 3 aja nanti kan paper kalian itu. Sampai bab 3. Proposal penelitian. Nanti kalian cek di apa di internet bagaimana membuat proposal penelitian. Tapi kalian pengkajian kalian adalah nanti yang akan saya nilai nanti ya di sini di pendahuluannya bagaimana terbatas masalahnya, kajian pustakanya dan metodologi penelitiannya bagaimana. Gitu ya. Karena kita sudah banyak belajar bagaimana cara kemudian di waktu di apa namanya di penulisan karya ilmiah juga dulu kemarin sudah kita banyak belajar soal penulisan, cara penulisan ilmiah ya. Nah, kalau hari ini semester ini kita lebih banyak bicara bagaimana dasar-dasar penelitian, perbedaan langkah menyusun kuesioner, langkah menyusun wawancara, penelitian, dan sebagainya. Ini dalam rangka menyusun sebuah proposal penelitian. Nah, kalau semester yang lalu, kalau saya lihat dulu yang kita pelajari semester yang lalu di penulisan karya ilmiah, ini kan sudah kita bicara langkah-langkah misalnya cara penulisan proposal skripsi ini kan sudah ada. Jadi nanti cara penulisan proposal skripsi ini kalian sudah dimampukan makin pasti karena hari ini semester ini kita sudah belajar bagaimana penelitian secara kualitatif, kuantitatif, langkah-langkah membuat wawancara, langkah-langkah membuat angket, lalu metode eksperimen, metode penelitian kelas, dan sebagainya kita sudah buat. Ini sekarang kalian praktek membuat ini. Jadi nanti kalian membuat proposal skripsi. Ini cocok nanti kalau kalian menulis skripsi semester 7, semester 8, kalian sudah punya model awal. Apa yang kalian kerjakan hari ini. Jadi ini kan, nah, baru nanti sampai di sini aja kalian buat. Inilah kalau untuk proposal. Dari sini. Cover dan sebagainya, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, metodologinya apa, baru sistematika penulisan. Baru pustaka. Kalau bab 4-nya kan belum kalian kerjakan karena kalian belum menulis skripsi dan bab 5. Sampai bab 3 lah kalian kerjakan nanti, dibuatlah seperti ini. Nanti kalian searching lah di internet bagaimana bentuk proposal skripsi. Nah itu ya, udah mengerti soalnya. Ada pertanyaan untuk ujian akhir semester minggu depan? Nanti minggu depan saya hanya kirimkan soalnya, tapi kalian sudah kerjakan sekarang. Tinggal mengumpulkan minggu depan. Tinggal mengumpulkan dalam file. Jadi filenya nanti tulis kalian lah nanti di file-nya. Ini file ya. File UAS. Tapi dibuatlah. Kalian kan 2021 ya? 2020. Baru ini UAS. Ini ya, UAS. UAS kan? Baru nomor absen. Baru nama. Contoh kan 2020 UAS nomor 01 misalnya Febri. Contoh. Ini nanti kalian membuat file. Ini nanti dikirim ke saya. Kirim ke saya. Jam terakhir nanti jam 15.40. Kirim minggu depan. Jadi minggu ini kalian sudah mengerjakannya. Besok saya hanya mengasihkan soal,
selamat kerja, saya bilang udah tadi itu sudah bisa kirim. Ya. Oke, ada lagi? Ini saya akan kirim yang hari ini kan? Yang hari ini kalau yang kemarin yang apa itu apa namanya untuk penulisan karya ilmiah kemarin kan masih ada kan filenya itu. Metode karya ilmiah kan? Maksudku yang ini yang cara menulis proposal semester yang lalu ini. Ini saya kirim aja supaya kalian bisa mengingat kembali. Cara menulis proposal. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Siapa yang berdoa? Baik, saya aja yang berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami selama 1 semester bisa menyelesaikan perkuliahan metodologi penelitian dan statistika. Karena apa yang kami pelajari menambah bekal wawasan kami untuk menulis karya ilmiah, bahkan membuat metodologi penulisan di dalam karya-karya ilmiah kami di kampus ini. Khususnya untuk kuliah ini, karena apa yang telah kami pelajari itu semakin memberikan kami kemampuan untuk mengasah kemampuan ilmiah kami, menulis karya-karya ilmiah kami ke depan. Dalam ujian akhir semester nantinya Tuhan berkati kami sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan mewujudkan yang terbaik. Berkati orang tua kami supaya mereka sehat panjang umur dan mampu memberikan yang terbaik untuk perkuliahan kami di tempat ini. Jika ada hal yang tidak berkenan selama proses perkuliahan ini, kami mohon ampun supaya kami semakin suci di hadapan Tuhan. Terpuji engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata, sikap, tingkah laku yang tidak baik selama 1 semester ini. Mohon dimaafkan, karena kita bisa bertemu di lain waktu di semester depan jika masih diberi kesempatan untuk mengajar di jurusan Pak ya. Salam buat keluarga dan jual Horas ya.